Genre Osmed, genre on sosial media. Video ini tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Sudah lama ingin aku publikasi video ini. Video yang menceritakan pengalaman seseorang remaja yang aku wawancarai berkaitan dengan kehidupannya sebagai anak jalanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Khotibul Umam dalam acara Genre Osmed, genre on sosial media. Hari ini aku bakal sharing bareng dengan salah satu anak jalanan. Monggo Mas, bisa perkenalan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid ataupun sering dipanggil Mas Wel ataupun Wewel dalam dunia slankers. Ya, saya sebagai anak jalanan juga sering diperhatiin sama warga sekitar tentang penampilan dan juga tentang beretika dalam lingkungan sehari-hari mereka. Kita sebagai tamu ataupun pendatang dari kota-kota lain juga kami pertama hal yang dilihat oleh lingkungan sekitar yaitu penampilan dan juga beretika yang baik gimana. Soal penampilan, kami sebagai anak jalanan memang penampilan kami sering dilihat sangat jelek ataupun dilihat sangat buruk bagi mereka. Bukannya kami berpenampilan yang baik ataupun yang bagus untuk dipandang, kami berpenampilan yang urakan, selengean. Ini juga kami punya seni sendiri ataupun fashion bagi kami sebagai anak jalanan. Dan juga dalam beretika ataupun sopan santun kepada warga sekitar, memang kami sangat belum bisa menguasai hal tersebut. Kami berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dari penampilan dan juga beretika, bersopan santun kepada warga masyarakat agar bisa dipandang dengan baik. Oke. Berkaitan dengan kehidupan remaja yang ada di jalanan. Terkadang kalau aku dengar sih mereka itu di jalanan karena mungkin dari keluarganya. Ya. Ada cerita nggak sih kenapa mereka di jalanan, terus memang karena keluarganya itu kenapa? Ya, pertama kasus kedua orang tua memang sering dijadiin bahan omongan kepada warga sekitar. Yang pertama, keluarga sering mengabaikan kasih sayang terhadap anaknya, sibuk sendiri untuk mengurusi anaknya, dan mereka berdua tidak ingin tahu apa yang dilakukan anaknya sehari-hari. Mereka selalu sibuk dengan urusannya mereka masing-masing dan tidak ingin memikirkan bagaimana anaknya agar menjadi anak yang baik bagi lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya sendiri. Oh iya, oke. Jadi gitu teman-teman. Terkadang memang kalau di genre ya ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Kayak 8 fungsi keluarga itu kayak fungsi agama, Mas, terus ada fungsi perlindungan, ada cinta kasih sayang. Ya memang benar keluarga itu perlu ada yang namanya cinta kasih sayang, unsur-unsur tersebut. Ya kayak tadi, mereka di jalanan karena mereka nggak ada kasih sayang dari orang tua, nggak ada perhatian ya mungkin ya Mas. Iya. Terus perlindungan yang kurang, jadi mereka mungkin melampiaskan untuk kehidupan pergaulannya di jalan, cari temen, relasi kayak gitu ya Mas. Nah, Iya. ada nggak sih cita-cita yang menarik di jalanan itu kayak gimana, remaja di jalan itu kayak gimana, yang mungkin orang lain kurang tahu, terus dianggapan masyarakat itu jadi suatu yang mungkin risih ataupun mungkin kurang baik. Menurut tanggapannya Mas gimana? Ya, kehidupan di jalanan memanglah sengsara bagi kami yang melakukannya. Yang pertama, dalam kondisi cuaca, sering sekali kami hujan kehujanan, panas kepanasan, dan kami pun bingung untuk mencari tempat perlindungan. Dan kami tidak selemah apa yang kalian pikir, karena kami ingin mencari berbagai akal kami sendiri dan mencari
bermotivasi buat kedepannya yang lebih baik lagi. Soal makanan, kami memanglah sering meminta-minta warung ataupun meminta-minta kepada orang lain. Ya salah satunya kalau kami seringnya berinisiatif, yaitu mengamen di lampu merah untuk beli makanan. Hasil uang ngamen tersebut kami kumpulkan dan kami membeli makanan ke warung, dan kami kalau di jalan makannya sama-sama dan nggak saling membedakan sama sekali. Terkadang kami juga kalau sulit sih bagi lingkungan masyarakat untuk bagi kami yang anak jalanan, salah satunya ngamen tersebut kadang tidak mendapatkan hasil, kadang mendapatkan hasil. Juga orang sering memandang kami dari penampilannya, kenapa masih remaja kok malas-malasan buat kerja, malah memilih hidup di jalanan dan ngamen. Karena orang tersebut nggak tahu apa yang dipikiran kita masing-masing, karena kita juga bisa mewujudkan mimpi kita karena kita mempunyai sebuah pola pikir yang hebat dan yang cerdas, dan kami sebagai remaja sangatlah ingin mewujudkan motivasi tersebut dan mengembangkan karya-karya kami. Ya salah satunya ya kalau kami sering kalau punya ide sering buat lagu di jalanan, menggambarkan peristiwanya seperti di jalanan, dan sebagai seseorang anak jalanan menceritakan bagaimana kehidupan yang ada di dunia ini. Salah satunya contoh agama, orang selalu melalaikan sholatnya dalam urusan bekerjanya dan tidak mau meninggalkan pekerjaan hanya gara-gara masalah hal sepele. Contohnya sholat kan harus menjalankan sebagai umat muslim yaitu 5 waktu. Terkadang orang selalu lupa dengan kewajibannya masing-masing. Lalu kami buat lagu yang berjudul Panaskah Surga Untukku, yaitu dengan salah satunya sebagai sholat subuh. Kami sering ketiduran, sholat duhur kami sering bekerja keras dan melupakan kewajiban kami. Dan sorenya kami pulang tak sempat untuk melaksanakan hal tersebut, kewajiban tersebut. Maghribnya kami masih berada di jalan dan belum sempat pulang karena terjadi kemacetan di jalanan. Isanya kami sungguh lelah dan lapar, dan jadi tidak kepikiran untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi kita sering melalaikan kewajiban kita sebagai umat muslim sendiri. Yaitulah sebagai anak pang juga merasakan apa yang mereka rasakan ketika orang sibuk bekerja dan selalu memandang kaum bawahan. Kadang nih ya, kadang Mas, kadang aku dengar kalau di dunia jalanan kan kadang miras kayak gitu ya. Iya. Ya kayak gitu. Menurut Mas, kehidupan yang ada di anak jalan yang terkait dengan miras, terus Mas jadi terjun di jalan anak jalan itu memang benar-benar pengen memang benar ada nggak sih motivasi buat kita tuh sebagai anak jalan tapi juga nggak minum miras. Kan kadang aku dengar nih dari Masnya sendiri memang ada kata-kata dari Mas Bim dari Bim Bim. Jadi intinya kita memang di anak jalanan, tapi juga harus bisa terhindar dari narkoba ya Mas. Narkoba, miras, dan mungkin menjadi orang lebih baik. Mungkin mereka itu anak jalanan, tapi mereka juga ingin sisi baik dan mungkin ada harapan yang lebih baik ke depannya ya Mas. Terus pandangannya gini, dari Mas, mungkin dari sisi Mas, dari motivasi Mas Bim itu kayak gimana buat anak remaja, anak-anak yang ada di jalan itu biar tetap jadi anak jalanan tapi yang baik, terus terhindar dari narkoba. Ya kata Mas Bim Sleng dan juga kakak Sleng sering memberi nasihat kepada kami sebagai kaum jalanan agar terhindar dari kasus narkoba, miras, dan sisi-sisi negatif yang lainnya. Contohnya Mas Bim pernah berkata kalau kena narkoba itu susah lepasnya seperti ikan kena koil pancing, jadi lama untuk melepaskannya. Ya juga terkadang
kita sebagai remaja yang baik dan juga tidak ingin mengulangi apa yang dilakukan para yang dahulu yang juga terkait dengan kasus narkoba dan juga miras. Kita sebagai remaja harus lebih baik lagi dan memiliki kreativitas buat kedepannya lebih baik lagi. Salah satunya kita harus buat karya-karya yang bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan dan juga bagi bangsa negara Indonesia. Aku sendiri ya jujur, ya mungkin aku bukan anak jalanan, tapi kalau lihat sosok dari Slank dari Slank Mas Bim, Slank kan dulu pernah terkait kasus narkoba, hingga sekarang menjadi kayak apa ya, bukan pelopor sih, kayak memang band yang memang menginisiasi buat untuk fan-fan yang nggak narkoba. Itu saya sangat salut sendiri dan lihat film-filmnya sendiri. Nah, dari Masnya sendiri yang hidupannya di jalan, harapannya Mas buat remaja-remaja yang ada di Indonesia, buat teman-teman yang ada di jalanan, mungkin buat tidak narkoba ataupun gimana sih Mas harapannya dari Mas sendiri yang pernah hidup di jalanan, sekarang pun ya kadang ya masih nggak sih? Ya kadang masih, namun yang aku tahu Masnya sekarang udah bekerja. Apa sih harapannya Mas buat teman-teman yang ada di luar sana? Harapan saya dan teman-teman saya yang masih suka di jalanan, ya kita sebagai manusia remaja yang mempunyai pola pikir yang baik dan pola pikir yang cerdas untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita masih muda, jadi jangan pernah bermalas-malasan. Kita seharusnya berpikir gimana caranya untuk bangkit dan tidak bisa dihina oleh lingkungan sekitar. Kita cobalah cari kerja yang kecil-kecilan seperti jualan apa kerja kuli bangunan, agar dipandang sisi buruk masyarakat tidak terlalu, karena kita masih muda, pasti mempunyai pikiran yang lebih luas dan pengalaman yang lebih luas, karena kita sering jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke pulau-pulau ataupun ke desa-desa yang lain yang jauh dari pemukiman kita sendiri. Kita mempunyai berbagai wawasan yang luas untuk dikembangkan lebih baik lagi dan menjadi yang lebih indah bagi semuanya, bagi remaja Indonesia terutama. Ada tadi sebelum podcast kali ini, belum wawancara ini, Masnya ada motivasi tentang bangun pagi apa gimana Dedi? Boleh langsung aja. Itu menurut saya mungkin kena banget. Ya, motivasi saya di pagi hari itu yaitu tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi. Ya, saya memilih untuk bangun mewujudkan mimpi karena saya masih muda dan saya sangat berguna sekali bagi bangsa Indonesia untuk bangun mewujudkan mimpi. Ya, kita harus mewujudkan mimpi dari hal yang sekecil dulu, seperti kita membantu dan menolong sesama walaupun kita sering dijelek-jelekin, dan dari situ kita mulai terlihat dan kita mulai dipandang oleh warga sekitar dengan baik. Intinya dari Masnya itu, saya pun bisa menjadi anak bangsa yang bisa berguna. Jadi terus mewujudkan mimpi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan jadi remaja yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Mas. Semoga apa yang kita tampilkan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman, buat remaja yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke.